Selamat malam Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Desain Sistem Termofluida. Kami di sini saya Fritz, Diardo Manik, Gilberto Silvano, dan Eva Kota Barat akan mempresentasikan mengenai data center. Bagaimana kelanjutannya? Ayo. Oke, jadi sebenarnya masalah yang mau kita selesaikan itu adalah kita harus mendesain sebuah sistem pendingin untuk sebuah data center. Nah, untuk mencapai solusinya kita tuh memiliki beberapa requirement. Salah satunya itu adalah kita mencapai temperatur ruangan 22 derajat Celcius dengan relative humidity 50%, maksimum beban 17 derajat, dan power effectiveness itu di bawah 2 dengan cooling index di atas 95%. Selain itu kita memiliki beberapa objektif lain, seperti kita harus meminimalisir penggunaan daya yang kita gunakan, memaksimalkan efektivitas pendinginan, dan juga meminimalisir penggunaan ruang. Untuk gedung yang kita pakai itu sebenarnya adalah gedung 11 lantai, 9 itu untuk data storage dan 2 untuk cooling, dengan total area itu 15.500 meter persegi dengan cooling load 18 MW dibagi ke 2400 watt dan 2400 watt dengan tipe equipment itu ada di storage server dan storage product. Nah, sebelum kita melakukan simulation, kita tuh melakukan modeling terhadap sistem kita. Modeling itu kita bagi menjadi dua, yakni modeling server dan juga modeling rack. Untuk modeling rack sendiri itu kita membuat racknya dengan ukuran 205 x 60 x 120 dengan material IC 1020 steel cold drawn. Sedangkan untuk servernya sendiri itu kita anggap sebuah heatsink yang besar. Jadi kita modelkan seperti plat dengan ukuran 1200 kali 20 kali 570 dengan material aluminium 6061 alloy. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan masalah tadi secara analitikal. Tapi kita baca dulu heat generation dan operating temperature-nya, di mana data racknya ini menghasilkan panas 7,5 watt dan 226 server racks per lantai dengan batas aman untuk top surface temperaturnya itu adalah 70 derajat. Di mana kita akan menggunakan equation yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita kenali, yaitu Reynolds dan lain-lainnya. Dan mungkin bisa dilihat di sini juga skematiknya. Kita membuatnya jadi suatu plat dan kita bagi ke 10 section, di mana kita akan melihat temperatur surface-nya di 10 section ini, di mana kan panjangnya adalah 1200 mm. Kita bagi jadi per section-nya 120 mm. Di mana bisa dilihat asumsinya itu langsung turbulent flow, di mana aliran yang masuk itu langsung turbulen, lalu uniform heat flux, di mana panasnya itu merata di seluruh plat, lalu constant velocity, di mana kecepatan alirannya seragam, dan pressure drop-nya diabaikan, lalu adiabatic bottom surface, di mana yang kita tinjau itu yang hanya surface atasnya saja, yang tidak surface bawah. Lalu setelah kita hitung dengan berbagai macam iterasi debit, dan kita bisa mendapatkan tabel di sebelah sana, kita bisa melihat debit kipas apa yang kita pakai dan temperatur ujungnya seperti apa, dan kita bisa melihat status thermalnya juga seperti apa yang kita pakai di iterasi pertama, overheating, dan selanjutnya. Di sini juga bisa dilihat grafik temperatur terhadap jarak leading edge-nya, di mana yang benar ternyata dari 0 sampai yang paling jauh itu akan semakin memanas. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi CFD, yaitu Siemens Floater dan NC2410. Untuk geometri dan model yang kami gunakan, pertama sesuai yang sudah disebutkan, dimensi servernya itu ada di 570 mm untuk lebarnya ke arah X, lalu untuk kedalamannya ke arah Z itu 1200 mm, dan untuk tingginya di 20 mm. Sehingga dengan konfigurasi rack dengan spacing 42 mm untuk satu U-nya, itu memiliki spacing antar server 22 mm. Lalu untuk domain komputasinya sendiri kita mencakup dengan cold aisle dan hot aisle, yaitu cold aisle dicakup di 1 meter sebelum dari inlet server, dan untuk hot aisle itu di 1,2 meter setelah dari outletnya. Lalu untuk parameter variasi aliran udara kami memvariasikan dari 500 meter kubik per jam per kipasnya hingga ke 2500 meter kubik per jam dengan interval masing-masing 500 meter kubik per jam. Lalu untuk pemodelan thermal yang ada pada kasus ini, kami menggunakan kasus heat generation dengan total power yaitu 178,571 watt, yaitu power yang dihasilkan oleh satu server jika seluruh rack menghasilkan 7,5 kW. Dan untuk modelnya sendiri di konduksi, yaitu memungkinkan untuk terjadinya perpindahan panas secara konduksi pada server. Untuk asumsi yang dipakai itu kondisinya steady state, untuk udaranya di gas ideal, dan
sifat-sifatnya konstan, dan untuk efek geometri raknya diabaikan. Next. Untuk hasil iterasinya sendiri dapat dilihat pada kedua tabel ini, yaitu temperaturnya semakin rendah, baik untuk server maupun untuk udara, sesuai dengan jika debitnya ditingkatkan. Lalu kami juga membandingkan dengan hasil analytical solution untuk memeriksa memvalidasi apakah hasil dari CFD ini masuk akal apa enggak, apa realistis apa enggak. Lalu jika dilihat dari hasil simulasi CFD itu rentangnya ada di sekitar 13 hingga 16 derajat berbeda dari solusi analitik yang merupakan hasil yang cukup baik sehingga hasil dari CFD ini dapat digunakan. Selanjutnya kita akan menghitung estimasi daya dari pompa chilled water yang akan didistribusikan ke seluruh gedung dan diameter pipanya seperti apa. Bisa dilihat di itu ada skematiknya, di mana yang pipa berwarna hijau adalah supply-nya dan berwarna pink adalah return water-nya. Bisa dilihat juga skematik dari CRAH-nya, di mana setiap lantai itu memiliki 4 CRAH dengan skematik pipanya seperti itu. Lalu seperti biasa kita menggunakan governing equation yang tertera seperti ini, di mana kita akan mencari head loss-nya, di head loss minor dan head loss major dan head loss minornya. Di sini juga bisa dilihat parameternya, laju aliran massa jenis air, target kecepatan alirannya 3 meter per second, di mana ini agar mencegah erosi, di mana dan koefisien minor loss belokan itu 0,3 dan koefisien minor loss percabangan itu 1. Dan bisa dilihat di tabel ini iterasi yang telah kami lakukan dengan debit yang berbeda-beda bisa menghasilkan major dan minor head yang berbeda dan menghasilkan pump power yang berbeda-beda juga. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan daya untuk kipas sendiri. Komponen utama yang kita gunakan itu adalah CFD4 special disimpan karena dia adalah sangat efisien. Sedangkan untuk satu rak itu kita akan menggunakan 4 unit kipas, jadi total unit itu akan ada di 9.576 unit kipas. Nah, di sini kita variasikan ada debit udara dan masing-masing debit udara itu nanti menggunakan kipas yang berbeda. Dan di sini nanti akan kita tunjukkan ada total daya kipas yang digunakan sesuai dengan debitnya, dan di situ ada totalnya untuk satu gedung. Selanjutnya kami melakukan pemilihan atas hasil iterasi, yaitu berdasarkan power total yang digunakan untuk setiap iterasi. Untuk iterasi satu sendiri sudah tidak digunakan karena untuk temperatur servernya melebihi 70 derajat Celcius. Lalu untuk total power yang ditampilkan pada tabel ini itu mencakup untuk power dari kipas, power dari pompa, dan power dari sistem pendingin chilled waternya. Untuk tren yang dapat dilihat adalah bahwa jika kita meningkatkan debit udara pada setiap server, trennya menurun. Namun terjadi kenaikan kembali di 9.000 dan sedikit turun lagi di 10.000. Untuk debit udara yang kami pilih ada di 8.000 meter kubik per hour untuk perannya, karena memberikan balance yang tepat antara temperatur server yang baik, operating conditions yang relatif lebih ramah, dan juga penghematan energi. Untuk penghematan energinya sendiri diestimasi di angka 1.700.000 kWh per tahun atau sekitar 1.970.000.000 untuk setiap tahunnya. Next. Lalu setelah itu kami melakukan CFD kembali untuk 2000 meter kubik per hour per fan untuk melihat distribusi temperaturnya. Seperti yang dapat dilihat, temperatur pada fluidnya di bagian inlet itu semuanya biru tua, yaitu 22 derajat Celcius. Ini sesuai dengan compliance dari ASHRAE yang meminta bahwa di bagian atas, tengah, dan bawah inlet ada di 22 derajat Celcius. Untuk tren udaranya sendiri dan untuk tren dari solid sama, yaitu semakin ke belakang semakin panas dengan temperatur fluid maksimum di 30,3 derajat dan untuk solid maksimum di 47,3 derajat Celcius. Oke, jadi di sini adalah bagaimana simulasi di axis. Jadi setelah dari dapat flow term, akan didapat berapa temperatur air yang bakal dimasukin ke sistem CRH-nya atau KH-nya. Nah, kemudian dari temperatur air ini itu akan dimasukin ke simulasi Aspen sebagai AIN, yang dimana inputnya itu adalah di 25,65 di iterasi yang ke-7. Kemudian dari input tersebut akan diperhitungkan bahwa untuk meninggikan satu server rack adalah sekitar di angka yang ini yang akan diperoleh. Seperti itu. Next. Nah, kemudian dari angka yang diperoleh tersebut itu di scale dengan seberapa jumlah server rack dalam satu gedung tersebut, yaitu 266 dikali 9. 26 itu satu lantai ada 26 rack dan dikali 9 lantai. Kemudian itu dimasukin ke berapa mass flow untuk si chilled waternya di sini dimasukin dan akan diperoleh beberapa parameter yang
sebetulnya dicari adalah berapa refrigerant flow rate-nya tersebut, dan parameternya adalah seperti yang di sini. Jadi bisa dapat air volume flow, air mass flow, total sheet water flow sampai di kompresor towernya seperti itu. Dari sistem ini kami memperoleh sistemnya yang dibutuhkan seperti apa sih. Dan dari beberapa literasi tersebut diperoleh bahwa pump powernya, total powernya itu dibutuhkan sekian, dan dipilih beberapa parameter yang memiliki hubungan dengan performanya. Dan di sini ada 4 parameter, yaitu adalah evaporator basis, condenser basis, expansion valve, dan reliability of the system itself. Kemudian perlu dicatat bahwa pada sistem pendinginan chilled water system itu tidak seperti AC pada di rumah-rumah, yang dimana komponennya dipisah-pisah. Kalau misalkan untuk data center cooling itu menggunakan yang namanya chiller. Jadi evaporator, condenser, dan expansion valve itu digabung menjadi suatu komponen yang sama. Seperti itu. Dari beberapa komponen kami pilih di laporan ada 4 komponen. So kami memilih yang bernama Smart DT Vickless Chiller, yang mana dari seluruh parameter tersebut dia memiliki nilai paling tinggi, yaitu sekitar 9,7 dari 10. Next. Kemudian untuk CRH-nya itu ada beberapa parameter yang didapat misalkan dari project aspek awal yang tadi itu diperoleh bahwa cooling capacity yang dibutuhkan itu adalah sekitar 691 kW, air mass flow sekian, dan chilled water flow sekian. Di mana ini adalah parameter-parameter yang kami gunakan dari segi performa teknis, reliability, capex, opex, maintenance, dan juga compatibility dan integration. Karena di sini setiap lantai itu akan memiliki 4 buah CRH dikali 9, maka compatibility dan integration jadi hal yang penting seperti itu. Dari 3 komponen yang kami pilih itu ada satu yang menunjukkan angka paling tinggi, yaitu tipe York JCI MC Craft, di mana memiliki kapasitas 800 kW. Itu untuk pemilihan CRH-nya. Next. Oke, jadi berdasarkan perhitungan kami sebelumnya, kami akan memilih 6 komponen. Pertama itu dari refrigeran. Refrigeran kami sendiri terdiri dari R314A dengan merek Kalea, dan pompanya sendiri itu adalah dari Groundforce dengan model LS4 5354 70A. Kipasnya sendiri itu dari merek EBM Pubs dengan model W4 E300 TF7230. Untuk chillernya sendiri itu adalah dari Smart dengan kelas P. CRH-nya itu dari brand New York dengan tipe NC, dan pipanya sendiri itu terbuat dari steel pipe NPS 6 SC40. Itu saja yang bisa kami presentasikan malam ini. Terima kasih.